Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 39 Kelompok 2. Dengan nama kelompok Yulia Ariska SPDI, Lismawati SPD, dan Mestina SPD. Kami akan menganalisis isu global tentang pandemi COVID-19. Latar belakang. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di Asia, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, serta Afrika. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau disingkat dengan WHO mendeklarasikan penyebaran COVID-19 dikategorikan sebagai pandemi. Gejala umum virus corona yaitu seperti demam, batuk kering, kelelahan, kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Ada beberapa tahapan analisis isu, yaitu yang pertama praanalisis dengan menggunakan metode pentahelix, kemudian menapis isu menggunakan metode APKL dan USG, mendalami dan menganalisis isu menggunakan fishbone dan SWOT, dan yang terakhir alternatif penyelesaian menggunakan tabel. Mengidentifikasi isu menggunakan metode pentahelix. Yang pertama, government, pemerintah masih kurang optimal dalam mengatasi COVID-19. Akademis, kurang efektifnya pembelajaran di masa pandemi. Bisnis, pelaku bisnis yang mengalami kerugian pada masa pandemi. Community, masyarakat yang kurang menyadari pentingnya vaksinasi. Yang kelima, media massa yang selalu menyebarkan berita hoax mengenai COVID-19. Menapis isu menggunakan teknik APKL. A yaitu aktual, isu yang sering terjadi atau masih dalam proses kejadian sedang hangat. P yaitu problematik, isu yang memiliki dimensi masalah kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K yaitu kehalayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. L yaitu layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Berdasarkan metode APKL dari tabel di atas, diperoleh satu isu utama yang terpilih, yaitu masyarakat yang kurang menyadari pentingnya vaksinasi. Metode selanjutnya adalah metode USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun prioritas yang harus diselesaikan, yang meliputi urgensi, yaitu seberapa mendesak isu itu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu itu perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah lain. Yang ketiga, growth, seberapa besar kemungkinannya isu itu menjadi berkembang dikaitkan dengan masalah isu yang akan memburuk. Dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama, pemerintah masih kurang optimal dalam mengatasi COVID-19. Urgensi mendapatkan poin 2, seriousness 3, dan growth 1, total 6. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran di masa pandemi. Untuk urgensinya 2, seriousness 4, dan growth 3, totalnya 9. Yang ketiga, pelaku bisnis yang mengalami kerugian pada masa pandemi. Untuk urgensi 3, seriousness 2, dan growth 2, totalnya 8. Yang keempat, masyarakat yang kurang menyadari pentingnya vaksinasi. Untuk urgensi 4, seriousness 4, dan growth 3, totalnya 11. Dan yang terakhir, media massa yang selalu menyebarkan berita hoax mengenai COVID-19. Untuk urgensi mendapatkan poin 2, seriousness 2, dan growth 3, totalnya ada 7. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masalah yang layak kita kaji dan kita bahas adalah poin yang keempat, yaitu masyarakat yang kurang menyadari pentingnya vaksinasi. Masalah ini mendapatkan poin paling tinggi di antara masalah yang lainnya. Metode fishbone.
Metode Fishbone adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis sebab akibat mengapa terjadinya suatu peristiwa. Dapat kita lihat pada bagian berikut. Masalah yang akan kita bahas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi. Hal ini disebabkan oleh yang pertama tidak adanya peraturan pemerintah tentang kewajiban vaksin, yang kedua kurangnya edukasi tentang vaksin di sekolah, yang ketiga pelaku bisnis menjadikan vaksin secara bebas dijual di pasaran, dan yang keempat media massa yang kurang optimal dalam menyebarkan berita tentang pentingnya vaksin. Analisis isu. Analisis isu menggunakan tabel SWOT dengan isu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi, di mana S adalah strength atau kekuatan. 1. Keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi COVID-19. 2. Adanya program pemerintah melakukan vaksinasi. Untuk W, yaitu weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. 2. Sosialisasi pentingnya vaksinasi yang belum optimal. Untuk O, yaitu opportunities atau peluang. 1. Pemberian vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. 2. Melakukan uji coba vaksinasi untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin. Untuk T, yaitu threat atau ancaman. 1. Provokasi vaksinasi tidak aman dan tidak halal. 2. Masyarakat abai protokol kesehatan karena merasa sudah divaksin. Tabel alternatif penyelesaian masalah. Adapun alternatif penyelesaian masalah yang digunakan untuk alternatif pertama yaitu sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 dengan tahapan 1. Penyebaran informasi tentang pentingnya vaksinasi baik melalui media elektronik maupun di lapangan oleh pihak tenaga kesehatan. 2. Melibatkan pemerintah terkecil seperti RT atau RW dan kepala desa. Hasil yang diharapkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya vaksinasi di era pandemi COVID-19. Para pihak yang terkait yaitu 1. Pemerintah, 2. Dinas Kesehatan, 3. Aparatur desa, 4. Masyarakat. Alternatif yang kedua yaitu memberi vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia secara gratis tanpa syarat apapun. Dengan tahapan 1. Memperbanyak jumlah vaksin. 2. Mendata masyarakat yang belum mendapatkan vaksin. 3. Segera melakukan vaksin berdasarkan tingkat resiko. 4. Melakukan door-to-door bagi masyarakat yang enggan divaksin. Hasil yang diharapkan, masyarakat memiliki kekebalan kelompok atau herd immunity agar tidak mudah terpapar COVID-19. Para pihak yang terkait 1. Pemerintah 2. Dinas Kesehatan 3. Aparatur desa 4. Masyarakat. Demikianlah penjelasan tentang analisis isu global pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya. Ayo vaksin, tetap taat prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.